Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Anggarwati Astuti, NBH 19, peserta Latsar Angkatan 17, Puslat Bank lan KDOD, Samarinda, Kalimantan Timur. Selamat menyaksikan ya. Terima kasih. Kita masuk ke materi yang pertama, kesiapsiagaan bela negara, yang berjudul Kesehatan Jasmani dan Mental, yang dibawakan oleh Dr. Siti Nuriyatul Zahra MKM. Masalah kesehatan di Indonesia. Mengatasi masalah kesehatan di Indonesia masih menjadi sebuah tantangan serius. Ini setidaknya ada 3 masalah besar penyakit terkait pemberantasan penyakit infeksi, bertambahnya kasus penyakit tidak menular, dan kemunculan kembali jenis penyakit yang belum teratasi. Gangguan jasmani, penyakit menular diantaranya diare, TBC, DBD merupakan kasus kesehatan yang banyak ditemui. Adanya penyakit endemik, kemudian berproses menjadi penyakit yang tidak menular, diantaranya diabetes, kanker, dan jantung koroner akibat perubahan pola penyakit. Angka morbilitas tinggi yang mengakibatkan adanya biaya yang mahal, maka dibutuhkan upaya preventif dengan cara perubahan pola hidup melalui program pemerintah yaitu GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Fokus GERMAS ini adalah membangun akses untuk pemenuhan kebutuhan seperti air minum, instalasi kesehatan, dan pemukiman yang layak huni. Ketiganya merupakan infrastruktur dasar yang menjadi fondasi dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. 7 langkah GERMAS. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, mengkonsumsi buah dan sayur. Yang ketiga, tidak merokok. Yang keempat, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang kelima, cek kesehatan berkala. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir, menggunakan jamban. Dalam dunia kesehatan, dikenal dengan beberapa istilah. Yang pertama, promotif atau pencegahan. Yang kedua, preventif. Yang ketiga, kuratif. Dan yang terakhir, rehabilitatif. Nah, yang menjadi perhatian khusus pemerintah adalah kuratif, karena mengeluarkan banyak anggaran dalam penanganannya. Masuk ke gangguan mental, termasuk di dalamnya yaitu penyakit kejiwaan, depresi yang merupakan gangguan mental dan emosional yang menjadi angka tertinggi untuk bunuh diri. Depresi di sini apabila tidak ditangani lebih awal maka akan berlangsung terus-menerus, menyebabkan hilangnya umur yang sia-sia, terbuangnya masa produktif, dan sulit mendapatkan pekerjaan. Oleh karenanya, penderita ODGJ itu membutuhkan adanya konseling oleh pakarnya, perhatian dari keluarga, dan menjadi perhatian khusus dari pemerintah untuk menyediakan jasa pelayanan kesehatan dan obat-obatan pada fasilitas kesehatan primer. Maka sebaiknya mencegah kekambuhan lebih dini pada orang-orang yang mengalami kelainan kejiwaan agar kestabilan pasien bisa didapatkan dalam jangka waktu yang panjang. Pencegahan gangguan jiwa dapat dilakukan melalui PHBS atau pola hidup bersih dan sehat, olahraga dan menyalurkan hobi, selalu berpikiran positif, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan melakukan sharing kepada lingkungan sekitar. Salah satu screening awal yang dapat dilakukan untuk mendeteksi gangguan kejiwaan adalah menggunakan kuesioner SRQ yang dikeluarkan oleh WHO.
yang memiliki 4 interpretasi. Yang pertama gangguan depresi, gangguan cemas, gangguan somatif, dan gangguan kognitif. Stres. Stres terjadi secara fisik dan psikis jika terdapat perubahan dari lingkungan. Ciri-cirinya bisa mengalami takikardi atau jantung berdebar-debar, keringat berlebihan, dan ototnya tegang. Menurut World Health Report pada tahun 2016 melaporkan bahwa persentase atau prevalensi terjadinya bipolar menduduki ranking pertama dengan 60 juta jiwa, kemudian yang kedua demensia, yang ketiga depresi, dan yang terakhir skizofrenia. Menurut Riskesdas, penyebab gangguan kejiwaan itu dipengaruhi oleh 3 aspek. Yang pertama aspek biologis, yang kedua aspek psikologis, dan yang terakhir aspek sosial. Salah satu gejala yang dialami oleh seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan yang pertama yaitu adanya gejala ansietas atau kecemasan. Tidak jarang juga merupakan gangguan utama yang dirasakan. Kemudian gejala psikotik. Nah, kesimpulan dari jurnal saya kali ini yaitu sehat dan bugar secara jasmani dan rohani dapat mencegah kita dari segala penyakit. Apabila gaya hidup sehat dan bugar dibiasakan sejak dini, maka penyakit apapun akan terhindar. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa diambil banyak manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.